Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran tematik kita pada hari ini kita belajar tema 5 subtema 1 ya. Pada tema 5 subtema 1 ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sila Pancasila, yaitu sila yang keempat. Sila yang pertama, kedua, dan ketiga sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari sila keempat Pancasila. Nah, bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila keempat itu memiliki lambang kepala banteng. Ya, kepala banteng dibuat lambang sila keempat Pancasila tentunya pasti ada maknanya. Nah, banteng itu melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul untuk bermusyawarah. Misalnya pada suatu padang rumput biasanya ada kumpulan kawanan banteng ya, mereka saling berkumpul ya untuk mencari makan bersama-sama. Nah, berkumpul itu ada tujuannya. Ketika banteng itu berkumpul, dia akan lebih aman dari pemangsa. Nah, pemangsa pasti akan ragu kalau mau memangsa banteng yang banyak sekali berkumpul. Tapi kalau kawanan itu terpisah, nah pasti pemangsa akan incar sampai dia dapat. Makanya banteng itu hewan yang suka berkumpul. Nah, sehingga dijadikan lambang sila keempat Pancasila. Nah, kemudian sila keempat Pancasila itu juga memiliki makna. Yang pertama adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama ya. Jadi kepentingan pribadi dinomor sekiankan, didahulukan adalah kepentingan dan tujuan bersama-sama dengan orang lain misalnya. Nah, ini ada sebuah contoh. Nah, Dayu itu sudah akan berencana berlibur ke pantai. Nah, pada hari itu ternyata Dayu dihubungi oleh Pak Lurah untuk latihan menari untuk mempersiapkan pentas seni acara tarian pada acara hari ulang tahun kemerdekaan. Nah, kalau sesuai dengan makna sila keempat Pancasila mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, tentunya Dayu akan mengikuti latihan menari bersama dengan teman-temannya. Tujuan bersama daripada berlibur ke pantai. Berlibur ke pantai itu adalah kepentingan pribadi. Nah, kalau Dayu itu perbuatannya sesuai dengan sila keempat Pancasila, tentunya Dayu akan mengikuti latihan menari bersama dengan teman-temannya. Karena menari dengan teman-temannya itu adalah kepentingan dan tujuan bersama ya. Nah, kalau Dayu tidak mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, berarti Dayu memilih untuk pergi berlibur ya. Nah, jadi kita harus mendahulukan kepentingan umum, kepentingan dan tujuan bersama ya, untuk kebersamaan. Itu adalah makna sila keempat Pancasila yang pertama. Kemudian makna berikutnya adalah cinta permusyawaratan dan demokrasi. Nah, cinta permusyawaratan itu senang untuk bermusyawarah. Nah, ketika suatu kelompok atau suatu keluarga atau suatu kelompok kelas itu pasti terdiri dari beberapa orang, tidak hanya satu orang. Nah, ketika mau mengambil suatu keputusan itu sebaiknya harus didasarkan dengan musyawarah ya. Nah, contohnya ini.
Nah, ini adalah contoh musyawarah dalam keluarga. Permusyawaratan itu adalah musyawarah berdiskusi. Nah, misalnya keluarga ini mau mengadakan acara liburan. Nah, harus dimusyawarahkan dulu ya. Maunya ayah itu kemana, maunya ibu kemana, kemudian maunya kakak kemana, maunya adik kemana. Jadi tidak mengikuti satu orang saja, dimusyawarahkan, dipertimbangkan ya, sehingga menjadi sebuah keputusan yang dapat diterima oleh semua anggota keluarga ya. Nah, misalnya keinginan kita itu tidak tidak menjadi sebuah keputusan. Misalnya kita inginnya berlibur ke pantai. Oh, ternyata keputusan keluarga dalam musyawarah itu ternyata perginya itu ke gunung. Nah, ya kita jangan marah-marah, kita harus menerima ya, menerima keputusan bersama itu. Nah, itu cinta permusyawaratan. Nah, kemudian contoh berikutnya. Nah, di kelas juga seperti itu. Biasanya ketika pelajaran itu ada diskusi kelas. Nah, misalnya beberapa anak itu mendapat tugas dari guru untuk membuat sebuah karya. Nah, didiskusikan dulu bersama dengan teman satu kelompok. Kira-kira karya apa yang mau dibuat? Nah, dan keputusan itu harus dapat diterima semua anggota. Ketika keinginan kita itu tidak menjadi keputusan bersama, kita juga jangan marah-marah. Kita tetap melakukan apa yang sudah diputuskan bersama. Itu contoh permusyawaratan di sekolah. Kemudian, nah di masyarakat juga seperti itu. Misalnya kumpulan RT, nah biasanya akan mengadakan kerja bakti, ya, dimusyawarahkan dulu ya. Mau hari apa misalnya? Oh, kalau hari Minggu saya tidak bisa karena ada yang beragama Kristiani untuk melakukan ibadah. Cari hari yang lain yang semua anggota itu bisa sepakat. Nah, itu pentingnya musyawarah ya, sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Nah, kemudian makna sila keempat yang berikutnya adalah bijak menyelesaikan masalah. Nah, kita harus melakukan tindakan-tindakan yang bijaksana. Ya, misalnya ini contoh nih ya. Contohnya ada teman kita yang tidak sengaja menginjak kaki kita. Nah, kalau orang yang tidak bijak menyelesaikan masalah pasti akan marah-marah. Nah, akhirnya ketika marah-marah jadi perkelahian. Nah, kalau sudah jadi perkelahian, akhirnya semuanya jadi rugi, ya toh. Nah, semuanya bisa sakit, ya, tidak bisa ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, ketika bijak menyelesaikan masalah berarti diselesaikan dengan baik-baik, ya, dipahami. Oh ya, kalau teman kita yang tidak sengaja sudah meminta maaf, ya kita maafkan, kita pahami karena memang tidak sengaja. Nah, itu adalah makna sila keempat yang terakhir ya, bijak dalam menyelesaikan masalah. Masalah apa saja kita harus bijaksana, jangan diselesaikan dengan kekerasan ya, marah-marah, kekerasan itu malah akan menambah masalah, tidak menyelesaikan masalah. Nah, kita harus memikirkan dampak belakangnya. Nah, kalau kita marah-marah sehingga berantem, pasti nanti kita akan rugi sendiri. Masalahnya tidak selesai, malah masalahnya bertambah. Nah, itu anak-anak tentang sila keempat Pancasila. Nah, jadi kita akan review dari awal. Nah, sila keempat Pancasila itu bunyinya adalah
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Karena banteng itu adalah hewan sosial yang suka berkumpul, nah, untuk bermusyawarah. Ya, itu. Kemudian makna sila keempat ada 3 yang kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama adalah mementingkan tujuan bersama, kepentingan dan tujuan bersama. Kemudian yang kedua adalah cinta permusyawaratan dan demokrasi. Kemudian yang terakhir ini adalah bijak dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu anak-anak pembelajaran tematik tema 5 tentang sila keempat Pancasila, muatan PPKN. Semoga anak-anak bisa paham, anak-anak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.